program promo cashback yang lebih besar dari penawaran promo pada seri-seri SBSN Retail sebelumnya. Serta bebas biaya kastedi bulanan loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kamu cukup klik sbn.danareksaonline.com, kemudian login dengan user Diwan kamu. Selanjutnya pilih menu, data investor, dan registrasi investor. Klik disclaimer, centang pernyataan, lalu klik submit. Sebagai informasi, registrasi dilakukan khusus bagi kamu yang belum pernah melakukan pemesanan SBN atau SBSN Retail melalui Bridge. Berikutnya kamu bisa melakukan pemesanan dengan memilih menu, transaksi, pemesanan, dan pesan surat berharga. Di sini kamu bisa pilih serinya, yaitu ST008 dan input nominal pemesanannya. Jangan lupa klik submit ya. Langkah terakhir, kamu harus memasukkan kode verifikasi. Klik memorandum informasi, centang syarat dan ketentuan, lalu submit. Ingat ya, untuk menggunakan 15 digit kode billing yang dikirimkan lewat email. Dan jangan melewati batas waktu pembayaran ya. Selanjutnya, kamu dapat langsung melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau teller. Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan mendapatkan NTPN Pagi Pak Edwin, Pak Supardi. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi, sehat selalu Pak. Semangat. Alhamdulillah. Masih merah itu kayaknya. Apa? BBKP? Enggak. Hmm. Kalau aku lihat IHSG-nya kan masih merah itu kayaknya. Aduh, enggak. Gagal break sih. Auto mic-nya jadi turun lagi. Halo. Barusan keluar ya Pak ya? Halo Pak Toto. Oke. Keluar barusan ya aku ya. Sudah. Kita mulai saja untuk pagi ini Pak. Baik. Untuk pagi ini kita simak kembali ya dari update globalnya, bahwa update global untuk pagi ini terlihat US menguat ya, ditopang oleh laporan terkait dengan retail ya. Jadi penjualan retail di Walmart maupun di ini masih cenderung menguat nih di sini ya. Bahwa di Oktober nih kuat hasilnya, Home Depot dan Walmart ya mengisyaratkan konsumen AS masih meningkat nih Bapak Ibu ya. Jadi ini
menjadi pemicu bahwa ekonomi recovery masih terus berjalan Bapak Ibu ya. Itu di US sendiri, dan kalau kita perhatikan di sini Dow Jones menguat tipis 0,15, S&P 500 menguat kembali ini di 0,39 ya, sedangkan Nasdaq di 0,76 Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan kembali bahwa sentimen tersebut memberikan pendorong juga nih buat Eropa ya. Kalau kita perhatikan Eropa tadi malam ya, ini mix ya, antara London menguat sedangkan di London melemah, Frankfurtnya ini menguat ya 0,6. Kalau kita simak kembali untuk regional ya, Asia ini kecenderungan mix ya kemarin ya. Ini Thailand, Filipina, Malaysia, Hong Kong nih menguat signifikan karena ini di kemarin ya Xi Jinping dengan Donald Trump kembali Donald Trump, Joe Biden ya ini bertemu ya atau conference membahas beberapa indikator ya yang sebelumnya ya. Jadi saya kira ini cukup menarik artinya mudah-mudahan nih antara dua ekonomi besar ya antara China dan juga US ini kembali menjalin kerjasama yang lebih ini ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya pasti mereka akan terus bersitegang karena saya kira dalam dunia ekonomi pastilah ya ada yang nggak mau digusur ya itu ibaratnya. Kalau China ingin menggusur US, saya kira masih perlu kekuatan yang super di situ ya. Jadi ini akan terus berlangsung dan ini bisa selama mereka terkendali, saya kira ekonomi dunia masih cukup oke ya karena permintaan global masih diatur oleh dua negara the big tersebut gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau kita update kembali nih harga komoditas tadi malam untuk metal di sini cenderungan merah ya. Di sini ada nikel, emas, silver dan kupher. Hanya tin nih yang menguat 0,56, yang selebihnya merah ya. Untuk batu bara juga ini kembali menguat Bapak Ibu ya. Kembali di atas level yang Newcastle-nya ini di $151 ya seperti itu. Mudah-mudahan hari ini bisa sedikit mendorong nih setelah kemarin lumayan koreksinya ya pada ARB 2 hari yang lalu nih untuk sektor batu bara seperti itu karena kalau kita perhatikan ini permintaan harga koal di China ini sedikit mengalami tekanan seperti itu ya, hampir 8% 2 hari yang lalu ya seperti itu. Terus kalau kita kembali lagi ke harga minyak-minyakan di sini untuk CPO kembali melemah nih cukup signifikan ya 3,58% nih di 47, dan juga minyak di sini Brent dan WTI mix ya. Brent menguat tipis sedangkan WTI-nya melemah 1,46% Bapak Ibu. Ini ada berita terkait sentimen-sentimen. Di sini ada Cepin, Tins, MTEK dan juga Mavi serta ITMG ya. Silahkan disimak kembali terkait rekomendasi secara fundamental Bapak Ibu ya, atau lihat laporan keuangan dan juga sektor yang mempertimbangkan hal yang lain ini. Ini dari tim riset kita seperti itu. Nah, kalau kita perhati IHSG-nya diprediksikan di sini bergerak mix ya, cenderung menguat terbatas. Di sini indikator RMACD negatif menguat ya, sedangkan stokastik dan RSI-nya ini netral konsolidasi ya. Saham pilihan dari Mentari di sini ada PTBA, Akra dan ESA. Silakan disimak kembali di YouTube channel kita. Pagi ini kita bahas beberapa saham pilihan. Silakan Bapak Ibu jika yang mau bertanya boleh langsung ya di kolom chat maupun di open mic langsung seperti itu. Pagi ini kita bahas 5 saham pilihan. Ini semua saya kira sahamnya blue chip ya. Karena tadi pagi saya share bahwa di sektor makro kita cukup bagus dan IHSG juga udah mau mencapai autumn high, maka nih kita bisa koleksi, dan window dressing juga udah di depan mata, maka Bapak Ibu nih bisa koleksi saham-saham blue chip ya. Kalau kita perhatikan di sini big cap nih yang cenderung konsolidasi tetapi masih bullish trend ya. Yang mungkin bisa dipertimbangkan di sini ada BBCA, Bank Mandiri, Astra International ya, Unilever, GGRM dan Antam ya. Secara sektoral saya kira juga masih cukup oke nih ketika recovery ekonomi, maka saham-saham inilah menjadi mover dari IHSG sendiri Bapak Ibu ya.
Kalau kita perhatikan untuk BBCA yang pertama dia setelah kemarin kumdet ya, dia kumdet ini melemah justru ya. Karena masih cukup kecil ya. Ini 25 poin dividen cashnya. Maka untuk BBCA buy on weakness ini menarik Bapak Ibu ya. Buy on weakness ini di level harga terendah yang sebelumnya ini di 7250 ya, 7250 ataupun nunggu di support kuat ya di EMA 50 saya kira ini di level 72. Jadi 7250 maupun 7200 ini target price buy untuk BBCA nih, mudah-mudahan dia mantul ya. Jadi kalau kita perhatikan kemarin volume cukup signifikan juga, maka ini bisa ada koreksi dulu ya. Hari ini ex-date dari dividen BCA. Jadi buy on weakness nih, target price-nya di 72 maupun 7250 ya. Selanjutnya ada Bank Mandiri ya. Nah, ini sektor banking, the big bank juga saya kira masih area konsolidasi nih. Nah kalau kita perhatikan Bank Mandiri dia masih area konsolidasi, dia sideways price ya. Sideways price-nya di area 6.850 nih sampai di kisaran 7250 ya. 7250 ini untuk target price dari Bank Mandiri nih. Atau 73 ya. 73 ini target price sideways price untuk Bank Mandiri. Jadi untuk Bank Mandiri mungkin nih jika ada koreksi boleh dikoreksi di buy ya seperti itu, ataupun dia menguat dulu nih target price-nya saya kira ada resisten kuat di 73 ya untuk Bank Mandiri sendiri, dan dia ada support kuatnya terdekat di 71 ya, 71. Ini kalau ada pelemahan mungkin Bank Mandiri saya kira target price-nya ini ada support kuat juga di level 6780 atau 6775 ya, 6775 ataupun 6850. Ini target price Bank Mandiri untuk masuk sebetulnya ya. Tetapi kalau kita perhatikan dia masih target price atau buy on break boleh nih Bapak Ibu ya. Jika Bank Mandiri break di level 7300 maka dia kemungkinan akan keluar dari target price-nya untuk kembali uptrend ya. Lanjut ada Astra International. Kalau kita Astra International ya kecenderungan masih konsolidasi nih, konsolidasi masih dikawal nih oleh EMA 20 dan EMA 7-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk Astra International boleh di buy ini di area supportnya, di support kuatnya ya di 6080 atau 6075 ya. 6075 ini kelipatan 25 dan juga 6100 nih. Atau nunggu break juga boleh di level 6250 ya untuk Astra Internasionalnya Bapak Ibu nih. Kalau kita perhatikan dia masih ditopang oleh MA10 ya sama MA5 nih. Jadi masih cukup oke dalam jangka pendek uptrend. Dan jangka menengah juga masih di atas ini, jadi saya kira cukup potensial ya untuk Astra. Tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa 4 hari terakhir volume kecenderungan turun ya, karena ini posisi masih area konsolidasi ya Bapak Ibu. Jadi buy on break boleh, buy on support juga boleh nih untuk Astra Internasionalnya ya. Kalau kita lanjutkan di sini untuk Unilever ya, Unilever saya kira dia masih dikawal nih oleh support kuat di EMA 50 ya. Ini yang garis biru saya kira, dan ini kecenderungan juga volume turun signifikan. Jadi untuk Unilever dia masih area sideways price Bapak Ibu. Nah ini dia secara jangka pendek menyentuh nih kembali di EMA 50 ya. Jadi untuk Unilever boleh nih masuk di area 4.500 nih. Atau buy on break di area sideways price-nya dia di 4.690 ya atau 4.700 nih. Jika dia break 4.700 kemudian dia kembali menguat. Tetapi kalau kita perhatikan di sini dia masih area konsolidasi ya Bapak Ibu ya. Untuk levernya boleh di buy, cicil buy di area 4.500. Selanjutnya ada ada GGRM ya. Kalau kita perhatikan ya GRM dia break kemarin di level EMA 50-nya ya di area ini, dan juga dia keluar dari sideways price-nya dia terdekat ya seperti itu. Maka untuk GRM ada kemungkinan dia kembali rally menguat ya. Ini target kira di level 35.000 ya. 35.000 ini target price untuk GGRM jangka pendek Bapak Ibu ya.
Volume kemarin juga konfirmasi lumayan signifikan nih, menguat Bapak Ibu ya. Dan RSI-nya juga netral menguat nih. Jadi untuk PGRM boleh nih di buy target price di 35.000, sorry, 35.000. Dan yang terakhir ada Antam. Ya, kalau kita perhatikan Antam masih chartnya sangat fluktuasi ya. Dan dia kembali ini dikawal oleh MA 50 dan juga 150 ya. Kalau kita perhatikan dia masih area sideways price ini. Mungkin jika Antam break di level 2380, ini kemungkinan dia akan turun dulu ke level 2320 ya. 2320 ini support kuat untuk Antam. Dan saya kira harga nikel tadi malam juga masih koreksi ya. Jadi untuk Antam boleh di area sideways price-nya dia aja. Selama masih di area ini saya kira masih positif ya, seperti itu. Atau ada koreksi boleh dicicil buy seperti itu untuk Antamnya. Itu untuk Bapak Ibu ya. Untuk pagi ini 5 saham mantunya. Silakan yang mau bertanya boleh, atau diskusi untuk pagi ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau kita lihat untuk Asia gimana nih untuk pagi ini ya. Asia pagi ini merah. Ini rata-rata ya. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura ini merah semua. 0,60, 0,66, 0,13, dan 0,15 ya. Jadi prediksi IHSG kita menguat ya. Mudah-mudahan sesuai analisanya bisa kembali menguat seperti itu. Dan masih area sideways price IHSG ya, saya kira masih di area itu ya. Kalau kita perhatikan coba composite index apa. Oke, ini area sideways price IHSG ya. Masih di area 6. Sudah break all time high sebetulnya. Tetapi dia close-nya dia turun ya. Jadi ini belum konfirmasi sebetulnya seperti itu. Baiknya sudah dia close-nya di atas level ini ya, maka itu konfirmasinya. Tapi kalau kita perhatikan volume IHSG lumayan ya, ada mengalami peningkatan di sini, udah stabil di area di level ini ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya IHSG jika dia break level ini cukup signifikan ya, di 6.700 Bapak Ibu. Baik. Oke, ada pertanyaan nih dari Bu Ervina dan juga Pak Edwin ya. Terkait Bu Ervina dulu di sini mengenai BBKP ya dan TIN ya. Oke, BBKP hari ini teoritisnya tadi di 310 ya, Bu Ervina nih. Jadi jangan kaget ketika kemarin kok harganya di 400 gitu kan, 442 atau polosnya di 430, kok sekarang malah ke 300 saya, karena ini harga penyesuaian saja saya kira. Ya, penyesuaian akibat dari right issue ya, seperti itu. Nah, untuk BBKP saya kira cukup oke nih. Tetapi kalau kita perhatikan 310 sama 200 ini masih cenderung jauh ya gapnya di 110 poin. Maka masih BBKP wait and see dulu aja Bu. Tunggu di area level itu ya. Karena ini trading rate-nya masih di tanggal 22 sampai tanggal 26. Trading right dari BBKP. Jadi kita masih nunggu apakah penyerapannya cukup optimal untuk BBKP ya. Saya kira ini banyak yang nebus, tetapi kalau kita perhatikan ya, ketika sudah ditebus, maka itu kemungkinan akan orang pada jualan ya rate-nya ya. Jadi hati-hati seperti yang kayak kemarin BRI ya, ketika trading rate-nya itu kan turun tuh. Sahamnya turun terus kan mendekati harga rate-nya. Maka saya kira untuk BBKP hati-hati juga ya. Hindarilah sampai beres gitu. Sampai beres subscription-nya di tanggal 26. Nah, tanggal 27. Boleh beli tanggal 26-nya saya kira ya, 26 atau tanggal 25 ya, 25 26 itu boleh di-buy, cicil buy untuk ke BKP. Jadi untuk saat ini masih wait and see dulu nih. Saya kira secara pribadi maupun teknikal juga ya untuk BKP. Terus TINS ya. Oke. TINS. Ini timah ya. Kalau kita perhatikan laba timah sebetulnya naik signifikan ya Bapak Ibu ya di kuartal 3 nih.
Tapi kalau kita simak kembali nih jangka pendeknya, ini Teens masih di area konsolidasi ya. Saat ini dikawal oleh MA 50 dan juga MA 150, dan ini support kuat untuk Teens ya. Dan selama masih ada konsolidasi ini ya masih bergerak, belum kemana-mana ya. Tapi kalau di sini juga volume turun nih Bu Ervina ya untuk Teens-nya. Jadi mulai ini dicicil buy saja nih saya kira untuk Teens. Mungkin di area supportnya ya, ketika dia melemah nih boleh di buy. Saat ini dia dikawal oleh MA50 di area 1580. 1580 ini area support untuk Teens, atau di level nunggu di 1565 ya, 1565 atau 1560 di area support buat juga nih untuk ya. Jadi buy on weakness nih boleh ya untuk timahnya Bu Ervina nih. Selanjutnya Pak Edwin ya, di sini ada MPMX dan juga Pak Budi terkait MTDL ya. Oke, MPMX. Mengenai MTDL, oke. Oke, MPMX ini cukup signifikan ya penguatannya Pak Edwin. Dia menguat rally ini. Coba kalau kita mundur lagi dalam 18 bulan ya. Dia ini mau stop. Saya kira untuk MPMX ini cukup bagus ya. Uptrendnya. Dia kemarin menguat di sideways price terdekatnya dia. Kalau kita perhatikan di sini untuk MPMX ya, target price-nya di 880 nih Pak Edwin ya. 880 saya kira target price untuk MPMX terdekat gitu. Setelah dia keluar dari set price-nya terdekat di sini di area setelah dia break di 775 ya Pak Edwin ya. Setelah dia break 775 dia menguat kembali seperti itu. Dan ini candlenya cukup lebar ya. Jadi saya kira boleh dimanfaatkan nih untuk MPMX atau di hold dulu sampai area 880. 880 ini take profit terdekat ya untuk MPMX. Maka jika dia break lagi di area itu, ini dia kemungkinan dia menguat kembali ya. Secara jangka menengah ini setelah break di area ini ya, perpotongan antara EMA 50 dan 150 dia masih cukup uptrend ya, seperti itu ya dalam jangka menengah ya Pak Edin ya. Dan saat ini dia kembali menguji resisten yang sebelumnya di 880 ya untuk MMM. Itu mungkin. Dan selanjutnya MTDL ya. MTDL kalau kita perhatikan dia masih sideways price nih Pak Budi ya. Tapi ini trennya masih cukup menguat saya kira dalam jangka menengahnya ya. Kalau kita perhatikan masih cukup menguat ya. Tetapi dia udah kemarin ya sempat keluar dari garis MA20 MA berapa nih? MA10 dan juga MA5 ya. Maka ini ada support kuat sebetulnya di area MA50 ya. Untuk MTDL masih sideways price-nya, saya kira kalau mau nunggu boleh nunggu santai di area 3.200 ya. Ini area support kuat untuk MTDL. Tapi kalau yang mau paset juga boleh nih di area supportnya ya. Karena saya kira ini sih untuk MTDL masih area konsolidasi, tapi jangka menengahnya masih uptrend ya. Ini kemarin dia break di level 3.560 ya. Makanya target price untuk penurunannya hari ini bisa ke level 3430 nih. 3430 ini target pelemahan untuk MTDL. Dan selanjutnya mau nunggu di area 3.200 juga boleh ya. Tapi kalau perhatikan kemarin volume turun signifikan ya ketika area kemarin mengalami pelemahan seperti itu. Tapi kalau kita lihat RSI-nya ini masih netral menguat nih. Jadi untuk MTDL boleh di buy on support atau spec buy ataupun tunggu di area support kuatnya di 3.200. Baik, coba kita perhatikan lagi untuk IHSG apakah hari ini
pagi ini menguat ataupun merah ya. Masih merah. Masih merah ya. Betul. Belum Pak. Satu. Belum mulai. Ya, nol Mas ya. Masih 0,0 ya. Hijau-hijau itu. Hijau 0,25 ya. Tapi hati-hati karena Asianya merah ya. Mungkin pembukaan bisa hijau dulu. Nanti bisa kembali merah ya. Ya perhatikan saja strateginya Bapak Ibu jika sudah area take profit ya lakukan take profit, jika area stop loss ya lakukan itu karena disiplin di sini menentukan ya untuk mengurangi resiko seperti itu. Ini itu aja untuk pagi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri ya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Toto. Terima kasih Pak Budi, Pak Supardi, Bu Yayang, Pak Edwin, Bu Ervina, Pak Gunawan. Thank you so much. Izin unmute ya. Ya. Oke.